Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kesel kacang tapi minum dulu sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu, kakak-kakak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Ibu Ira dan kakak-kakak yang lainnya juga, Kimo juga, yang semoga Ibu Ira beserta keluarga besarnya dan kakak-kakak semua juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan semoga tantri bimbel ini kian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pemiliknya, guru-gurunya, murid-muridnya semuanya juga mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, keberkahan dunia akhirat. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13.
A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini kita mau bahas apa ini, Bu? Terakhir kemarin tentang kemarin itu bukan tafsir Ustaz, apa sih? Iya. Pokoknya Iya. Maulid. Iya. Terus sekarang maunya apa? Apa Ustaz? Akhirnya. Tidak, kebutuhannya apa? Mungkin Iya. Kak apa? Pak Kak Welmi. Kak Welmi mungkin ada. Atau Kak Rizal atau Kak Syahrul atau Bang Kimu mungkin ada. Ini Ustaz, ini siapa? Apa ya? Penyakit hati Ustaz. Penyakit hati, baik. Ria apa? Baik, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau bicara tentang penyakit hati, saya ingin berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu surah ke-83. Surah ke-83 ayatnya ayat 14. Surah ke-83 ayatnya ayat 14. Di situ Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Di situ ada kata ron. Ada kata ron. Rona. Apa ron di situ? Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abi Daud atau kamakal, ron itu adalah nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Saya ulang ya, ron itu adalah nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Berarti kalau kita berbuat dosa, ada totol di hati kita, tol, nokta hitam 1. Kalau berbuat lagi 2, tol. Kalau berbuat lagi, tol 3. Artinya semakin sering kita berbuat dosa, semakin banyak nokta hitam dalam hati kita. Kalau nggak pernah dibersihkan, sebagaimana raga yang kotor mudah berpenyakit, maka hati yang kotor itu juga mudah berpenyakit. Saya ulang ya, sebagaimana raga yang kotor mudah berpenyakit, maka hati yang kotor pun akan mudah kena penyakit kalau nggak dibersihkan. Makanya
orang yang hatinya kotor, orang yang larut dalam perbuatan dosa, itu tanpa disadari lama-lama muncul penyakit-penyakit hati itu. Ya, termasuk kesombongan, kedengkian, iri hati, pelit, sum'ah, riya, ujub, syirik dan macam-macam itu. Nah, cuman memang masalahnya penyakit hati itu seringkali orang lain yang menyadari terlebih dahulu. Begitu orang lain mengingatkan, baru yang punya penyakit hati baru menyadari biasanya. Biasanya. Beda dengan penyakit fisik. Saya tidak tahu Kak Rizal sekarang sedang sakit atau tidak. Yang tahu Kak Rizal. Terkait dengan fisik ya maksudnya. Saya baru tahu kalau Kak Rizal sakit itu kalau Kak Rizal ngomong, saya lagi pusing Pak Ustaz. Atau seperti orang yang datang ke dokter itu, karena ada orang dokter, dok, saya suka pusing dok. Ya udah kalau suka terusin aja pusingnya, kan suka pusing. Suka pusing. Artinya saya tidak tahu apakah Kak Rizal sedang sakit kepala atau tidak, flu atau tidak, sakit fisik apa saya tidak tahu, kecuali beliau cerita sama saya. Kenapa? Kanker. Nah, karena biasanya kalau penyakit fisik itu yang tahu pertama kali orangnya. Orang lain baru tahu setelah diberitahu biasanya. Nah, ini berbeda dengan kalau penyakit hati. Kalau penyakit hati biasanya orang lain dulu yang tahu. Kamu sekarang kok berubah sih? Kamu kok jadi sombong sih sekarang? Kamu kok jadi? Jadi kadang orang lain yang ngingetin dulu. Kalau sadar, alhamdulillah. Ya kalau nggak sadar repot. Nah, sehingga tadi kalau nggak sadar, maka penyakit itu dibiarkan, kotoran terus menumpuk dalam hatinya. Lama-lama sakitnya tambah parah. Itu yang Allah bilang dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu jadi dikatakan dalam surah Al-Baqarah 10 itu, dan di hati mereka itu ada penyakit. Tambah lama tambah parah sakitnya. Kenapa? Karena dibiarkan, gak diobati itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Singkat kata singkat cerita, kalau sakit yang parah itu dibiarkan terus tambah lama tambah parah, tidak jarang akan jadi sekarat. Hati itu jadi sekarat. Bisa sekarat, hati itu bisa sekarat. Nah, sekaratnya hati itu belum mati, ini belum dikunci mati, ini masih sekarat. Ditandai dengan sulit menerima nasihat. Seperti yang Allah gambarkan di antaranya di ayat 6 itu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang kafir, bisa kafir dalam pengertian orang di luar Islam, atau orang Islam tapi mentalnya kafir. Itu sama saja apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak, wahai Nabi, sama saja. Kenapa? Karena hatinya mulai sekarat. Di sekaratnya hati ditandai dengan sulit menerima nasihat. Kalau udah susah menerima nasihat, hati sekarat masih dibiarin juga, lama-lama khatamallahu ala qulubihim. Dikunci mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi Allah kunci mati hatinya. Kalau udah kunci mati hati begini, apa yang terjadi kemudian? Diingetin, alih-alih sadar malah merasa tidak seperti apa yang diingatkan kepada dia. Seperti diingetin jangan berbuat kerusakan, malah merasa dia berbuat kebaikan. Salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ayat 11 itu. Dan apabila diingatkan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa katanya? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi enggak ngerasa salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Bahkan bodoh enggak merasa bodoh, celakanya merasa pinter. Wa idza, lanjutannya itu, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha
ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu beriman, apa kata mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itulah orang-orang yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya malah merasa pintar. Jadi penyakit hati itu ciri khasnya begitu memang. Jadi yang sakit nggak ngerasa kalau dirinya sakit, kecuali dia mau disadarkan dengan nasihat orang atau dia mau muhasabah diri. Sambil contoh, ini contoh aja. Orang sombong itu benci pada orang sombong. Coba lihat, orang sombong itu benci pada orang sombong, tapi dia tetap sombong. Padahal orang sombong itu benci sama orang sombong. Berapa banyak orang yang adu kesombongan saya gitu ya. Sebenarnya dia nggak suka sama orang yang sombong itu, padahal dia sendiri juga sombong, tapi dia nggak mau berubah dari kesombongannya. Itu orang yang penyakit hati itu seperti itu. Orang sombong senang sama orang yang rendah hati. Ada orang sombong ketemu sama yang rendah hati, senang dia sama orang yang rendah hati itu, tapi dia nggak mau rendah hati. Orang pelit kan penyakit hati juga pelit itu. Orang pelit itu benci pada orang pelit. Nah, iya bang. Berarti kita jangan benci sama orang sombong, jangan. Tunggu. Tergantung konteksnya juga. Nah, makanya ini analisa apa muhasabah aja muhasabah. Monggo nanti diraba juga. Orang pelit itu benci pada orang pelit, tapi dia tetap pelit. Padahal dia benci sama orang pelit, tapi dia tetap pelit. Orang pelit itu senang sama orang dermawan, tapi tidak mau dermawan dia. Padahal kalau ada temannya dermawan dia senang, tapi tidak mau dermawan dia. Makanya, tapi dia nggak mau dermawan. Dia tahu bahwa dia suka sama orang yang dermawan, tapi dia nggak mau dermawan. Dia benci sama orang yang pelit, tapi tetap pelit dia gitu. Bisa dimengerti maksudnya? Itu penyakit hati. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lainnya itu. Sehingga terus kemudian ya tadi kembali pada konsep dasarnya, bermula dari Al-Mutaffifin ayat 14 tadi itu, ron, nokta hitam yang menempel di hati, yang dibiarkan terus nggak pernah dibersihkan sehingga karenanya jadi penyakit. Maka solusi gimana? Ronnya itu dibersihkan. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, likulli syai'in suqalah wa suqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengkilapnya, dan pengkilapnya hati adalah dzikrullah. Dan itu sesuai dengan firman Allah di surah Al-A'la ayat 14-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan, membersihkan jiwanya, dan dia memperbanyak zikir dan salat. Kalau mau kita teruskan, bersyukurlah pada Allah bagi orang yang mau sadar membersihkan hatinya, jiwanya dengan cara memperbanyak zikir dan salat. Itu kata kuncinya itu. Jadi kalau ini nanti menjawab pertanyaannya Kak Risa tadi. Asal kita sampai detik ini sadar diri akan pentingnya membersihkan jiwa dengan cara memperbanyak zikir dan salat, taubat, istighfar dan macam-macam, insya Allah Kak Rizal, insya Allah ya, kita tidak akan sampai terjangkit penyakit hati yang parah. Kalaupun ada, segera kita ketahui untuk segera diatasi, insya Allah. Makanya Allah menyatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mau punya kesadaran untuk membersihkan jiwanya, dan rugi bagi siapapun yang tidak punya kesadaran untuk membersihkan jiwanya. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, berarti Kak Rizal berarti kalau kita benci sama orang sombong itu belum tentu. Makanya lihat analisanya. Kalau Kak Rizal dan kita, maksud saya sendiri, punya komitmen untuk terus melakukan pembersihan jiwa dengan berbanyak zikir dan salat, istighfar, taubat dan macam-macam lah. Insya Allah sih enggak lah itu. Tapi kalau kita selama ini abai atas semua itu yang patut kita waspada, jangan-jangan. Nah, zikir itu penting ya saudara. Sangat penting, betul, sangat penting. Yang tidak kalah pentingnya lagi begini sebenarnya.
ada masa di mana kadang seseorang itu ini bagi yang punya kepekaan dalam muhasabah ya, itu merasa ada yang nggak beres dalam dirinya. Sambil contoh gini, ini contoh yang paling sederhana. Nggak tahu tiba-tiba kenapa kita bawanya sebel aja sama saudara sesama muslim. Misalnya, saya nggak tahu apa salahnya Bu Ira, kecuali ada salah, oke lah, bisa kita diagnosa. Bu Ira apa ya salahnya sama? Tapi saya bawanya kok kesel aja sama ibu. Nah, ini orang, maaf tadi, kalau orang mau muhasabah, mau zikir, mau koreksi diri, dia kan segera sadar. Ada apa dengan hati saya? Jangan-jangan ada kedengkian dalam hati saya. Jangan-jangan ada ghil, kalau bahasa Qur'annya ada ghil, persangkaan yang tidak baik. Itu penyakit hati juga dalam hati saya. Itu yang Quran mengajarkan doanya di surah Al-Hasyr ayat 10 itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur. Makanya gini, saya pribadi nih ya. Misalnya tiba-tiba tadi saya contohkan ke Karsel misalnya. Apa alasan saya tiba-tiba enggak suka sama beliau misalnya? Kecuali maaf ada sebab ya. Kalau ada sebab oke lah, ada alasannya berarti. Ini kan apa alasan saya? Nah, itu biasanya kalau saya ada rasa begitu langsung saya berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur. Saya mohon pada Allah agar dibersihkan hati saya dari ghil. Ghil itu kebencian yang enggak jelas terutama kepada saudara sesama muslim, atau persangkaan yang tidak baik kepada saudara sesama muslim. Itu saya istighfar. Nah, itu berusaha. Takutnya itu bagian dari penyakit hati itu sendiri. Nah, kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang patut kita pahami juga. Di antara situasi di mana bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja adalah larut dalam kesedihan terkait dengan masa lalu dan larut dalam kekhawatiran terkait dengan apa yang akan terjadi. Ya, jadi ya di antara identifikasi lah, semacam diagnosa bahwa jiwa kita, hati kita, roh kita sedang tidak baik-baik saja adalah ketika kita larut dalam kesedihan terkait dengan masa yang telah lalu dan larut dalam kekhawatiran terkait dengan masa yang akan datang. Nah, jadi itu termasuk indikasi bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena harusnya orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah itu, kalau bahasa Al-Qur'annya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Tidak ada kekhawatiran terkait dengan masa yang akan datang dan tidak ada kesedihan terkait dengan masa yang lalu yang telah luput darinya. Makanya kan Nabi melarang kita berkata begini, andaikan kemarin saya begini pasti akan begini. Kan tidak boleh sama Nabi ngomong gitu. Ya, itu kan penyesalan yang sudah terlanjur yang gak ada gunanya gitu loh. Terus Nabi ngajar apa? Mending kata Nabi katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ya, sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sekarang ya kedepannya kita lebih baik lagi aja. Yang lalu biarlah berlalu. Illa ma qad salaf, kalau bahasa Qur'annya gitu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang kedepannya aja kita harus lebih berhati-hati lagi. Itu di antara prinsip yang bisa kita lakukan untuk sebagai bahan muhasabah diri kita. Apakah sedang baik-baik saja atau tidak hati kita, itu diantaranya itu larut dalam kesedihan terkait dengan masa lalu dan larut dalam kekhawatiran terkait dengan masa yang akan datang. Kalau untuk masa lalu Nabi ngajar kita diantaranya sudah katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Sudah Allah takdirkan nyata sudah terjadi apa yang Allah kehendaki, apa yang kehendaki Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang ke depannya aja kita untuk lebih berhati-hati. Itu seperti itu. Nah, demikian juga nanti yang lain-lain. Bahkan dalam diagnosa tertentu bisa saja kita merasa kayaknya ada bagian hati yang harus diopname misalnya. Itu dirawat inap misalnya. Loh, emang ada? Ya memang butuh penanganan tertentu, butuh penanganan tersendiri. Kalau bahasa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada jenis penyakit hati itu yang sifatnya seperti racun.
Jadi nggak cukup hanya diobati, tapi di detox terlebih dahulu. Di detox terlebih dahulu, baru dimasukkan penguat atau semacam imunisasinya, baru nanti obat-obatnya baru nanti akan terjadi penyembuhannya. Jadi ada proses detoksifikasi, pengeluaran racun-racun dalam hati itu, terus kemudian dimasukkannya obat-obat yang bermanfaat untuk hati itu, dan kemudian dirawat dengan aneka kebaikan yang bisa menyehatkan hati itu. Sambil contoh misalnya keracunan pemikiran. Keracunan apa? Pemikiran. Iya, apa keserempet terlalu ke kiri atau keserempet terlalu ke kanan, kan sama-sama bahaya itu misalnya. Nah, misalnya lah keserempet pemikiran misalnya. Nah, sehingga keracunan pemikiran ini nggak cukup dengan hanya kemudian tobat, nggak cukup. Tapi harus ada upaya untuk pembersihan pemikiran itu. Dia harus disadari terlebih dahulu bahwa ini ada sesuatu yang salah misalnya, yang patut untuk ditaubati. Baru kemudian dimasukkan informasi-informasi yang menyehatkan, yang lebih bermanfaat. Sambil contoh gini, saya pernah ketemu dengan seseorang. Beliau ini kuliah di UGM, jurusan perbandingan agama. Suatu saat beliau ini dalam kegamangan yang luar biasa. Karena semua agama dipelajari sama dia itu. Dia Muslim. Tapi dia mempelajari semua agama kan. Namanya juga perbandingan agama. Di UGM lagi belajarnya. Nah, singkat cerita, beliau dalam kegamangan yang sangat luar biasa. Setelah ngobrol dengan saya, saat itu ngobrol di UNJ. Saya pas ada acara di UNJ, ngobrol dengan saya. Ada juga seorang ustadz. Akhirnya dalam kegamangan yang sangat luar biasa itu, kita cuma mengingatkan begini. Ini yang coba kita keluarkan ya. Dari dia apa yang tidak perlu untuk ada di dalam diri dia itu. Bahwa tidak semua yang kita pelajari itu untuk kita imani dan kita amalkan. Pada sebagiannya cukup sekedar tahu saja. Sikap itu yang dia tidak punya awalnya. Dia pikir apa yang dia ketahui itu apakah harus jadi hal yang dia imani atau menjadi sesuatu hal yang harus dia amalkan, itu dia tidak punya rumus itu awalnya. Sehingga semua informasi yang masuk ketika dia mempelajari agama-agama itu seolah dia jadi bingung, terus keyakinan saya yang mana ini? Dia sempat bingung begitu. Padahal dalam disiplin ilmu perbandingan agama, orang yang mempelajari itu dia ada ilmu yang memang ilmu itu patut untuk kita imani, kita yakini, kita amalkan. Tapi ada ilmu itu yang sebatas cukup kita tahu saja. Begitu garis itu dibuat oleh dia sudah bisa tegas dengan keyakinannya, yaitu iman Islamnya. Sementara agama di luar Islam, dia garis hanya sebatas dia tahu saja. Karena dia adalah seorang mahasiswa UGM di bidang perbandingan agama. Kadung salah mlebu itu seperti itu. Akhirnya dia bisa ngambil garis tegas itu. Sejak itu dia bilang, saya merasa bersyukur pada Allah karena sudah diberi arahan tadi itu, bahwa dia punya garis tegas. Jadi memang harus ada yang dikeluarkan. Yang tadinya dia tidak punya prinsip itu, dia harus dikeluarkan apa yang ada dalam dirinya yang tadinya dia rancu itu, kemudian dibuat garis tegas. Jadi racunnya dikeluarkan, dibuat garis tegasnya, baru nanti dipahamkan bahwa untuk Islam sajalah yang patut untuk dia imani, dia yakini, dan kemudian dia amalkan. Yang sisanya cukup dia ketahui. Karena dia pernah diskusi dengan orang yang beragama di luar Islam lah. Itu dia hafal konsep agama-agama itu. Sampai dia berkata kepada si murid yang beragama sebelah itu, dia mengatakan, coba kamu tanyakan kepada tokoh agamamu, benarkah konsep ajaran agama kamu itu seperti yang saya katakan? Dikonfirmasi ke tokohnya, betul katanya. Jadi dia sampai segitu menguasainya. Menguasai perbandingan agama itu. Nah, itu belum nanti yang keracunan pemikiran sipilis itu. Belum lagi yang terus macam-macam lah, yang terlalu ke kiri itulah, atau yang terlalu ke kanan, ekstrim itu. Ya, pokoknya semua dianggap semacam-macam. Terlalu kiri ya nggak benar, terlalu kanan ya nggak benar. Yang betul kalau ummatan wasatan kata Quran, umat yang pertengahan itu. Nah, saya kira itu mengenai bentuk penyakitnya, yaitu macam-macam Bu. Masing-masing orang itu potensi penyakitnya beda-beda sebenarnya. Sama dengan gini Bu, sama dengan ini.
dalam tubuh kita itu potensi penyakitnya sama apa beda? Beda. Iya, ada ini bawaannya bengek. Yang ini bawaannya gatel-gatel, yang ini bawaannya kadang beda-beda bawaannya itu. Jadi apa ya? Sama, penyakit hati juga sama. Mungkin karena faktor gen atau apa saya nggak paham. Ini bawaannya kayaknya sombong. Ini bawaannya iri, dengki. Ini serakah ya. Kadang gitu. Nah, kadang sehingga ketika hati kotor itu kadang yang muncul antara orang beda-beda. Yang ini yang nongol sombongnya, ini nongol pelitnya, yang ini nongol iya itu. Jadi beda-beda potensi penyakit. Tapi tadi intinya satu, bermula dari hati yang kotor. Kalau supaya tidak kotor hatinya dibersihkan. Kalau hati bersih, insya Allah sebagaimana badan yang bersih sehat, maka hati yang bersih juga sehat. Nah, untuk kasus yang sudah berpenyakit, kalau sifatnya sakit biasa cukup dibersihkan saja. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bersihkan, dimasukkan kebaikan-kebaikan dalam zikir dan macam-macam. Tapi kalau yang sudah keracunan itu kadang butuh detoksifikasi. Perlu ada yang disengaja racun yang dikeluarkan. Itu seperti itu. Sebenarnya diantara dengan taubat sih. Diantara dengan taubat diantaranya. Di samping diajak berpikir, mereka juga diajak bertobat. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo, ada yang nanya dulu nih saya. Nah, Ustaz, kan kalau mungkin zaman kita istilahnya atau zaman dulu itu kan tidak ada istilah mental health, mental illness lah dan sebagainya gitu ya. Kayak dulu itu ya udah baik-baik aja. Karena kita ini anak-anak yang lulus tanpa Google. Ya kalau sekarang tuh kan banyak sekali fenomena itu gitu, istilah-istilah itu, yang apalah, yang disorder lah, yang ini macam-macam banyak banget gitu. Dan iya dan memang kenyataannya misalnya saya tidak tahu ya, kalau kita mati gitu bahwa murid-murid itu makin kesini itu ada aja gitu ya yang dan memang sepertinya ada sesuatu gitu Ustaz. Nah itu apakah itu termasuk penyakit hati atau masalah memang sebenarnya itu tuh ada penyakit itu, cuman pada zaman era kita tuh kita belum tahu ilmunya gitu kan. Terus apakah itu juga termasuk salah satu juga akibat pola asuh gitu ya Ustaz? Bagus. Pola asuh atau memang ada penyakit seperti itu gitu, Pertama sebenarnya di masa kita dulu sudah ada Bu, cuma sedikit. Nah, karena kebanyakan tapi menurut saya sedikit dulu ada tapi sedikit. Kenapa? Karena anak-anak di masa kita itu dibesarkan sebagai manusia, bukan sebagai bukan manusia pokoknya kita itu. Iya, karena kan dulu itu guru itu masih normal kan, ada marahnya, ada memujinya, ada menghukumnya. Artinya kita betul-betul masih sebagai manusia, bukan sebagai yang selalu dimanja tanpa ada itu ya. Sehingga mungkin saya nggak tahu angkatan kakak-kakak ini. Kalau angkatan kita insya Allah, apalagi kakak ini saya nggak tahu. Kalau ini yang kita sama-sama tua aja Bu ya. Saya nggak tahu kakak-kakak. Dulu kita kalau ngerjain tugas sekolah itu ngandelin orang tua apa kita sendiri dulu. Sendiri ya, berarti kita masih sama-sama tua. Kakak ini dulu. Oh, wah keren. Oke, keren. Ya arti kalau Kimu sendiri juga sama. Nah, kalau anak sekarang kan tahu sendiri kan ya, yang repot siapa coba? Iya, itu oke. Belum lagi fenomena di mana ada sebagian orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebihan gitu, sehingga dia tidak tumbuh sebagai manusia. Saya juga masih berusaha juga sih, karena anak-anak saya kan sebagian juga masih kecil. Saya sering ngomong ke istri saya itu gini, pokoknya anak-anak ini harus dididik sebagai manusia, tidak boleh tidak sebagai manusia. Dia harus pernah dimarahi, saya bilang gitu. Dia harus pernah dihukum, maksudnya kalau dia bersalah maksud saya. Ya, dan dia juga harus pernah diapresiasi kebaikannya. Dia harus belajar menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan, saya bilang gitu. Sehingga kemudian
saya ingin anak-anak kita itu, saya bilang istri saya, tumbuh sebagai manusia, bukan sebagai orang yang anak yang selalu dimanja tanpa mengerti bahwa di luar sana nanti sangat mungkin dia akan ketemu dengan orang yang marah. Sehingga saya kalau bilang sama anak-anak gitu, kalau sekarang kalian lihat orang tua kalian marah, catat baik-baik. Di luar sana nanti kamu akan ketemu sama orang yang bisa marah ke kalian juga. Bahkan kalau kami orang tua marah dengan kasih sayang, tapi kalau di luar sana belum tentu. Benar-benar marah. Iya, maksud saya itu gini, betapa banyak anak yang tidak siap dimarahi di luar rumah, begitu dapat marah dari teman atau dapat marah dari guru, mentalnya ambruk seambruk-ambruknya atau kacau sekacau-kacaunya. Udah ditegur dikit guru aja udah sensitifnya luar biasa. Teman nggak nyapa di kita aja udah rasanya kayak apa gitu. Nah, itu kenapa? Karena ya tadi dia ditumbuh kembangkan tidak sebagai manusia. Dia terlampau dimanja. Itu Iya. ada kan Ustaz, istilahnya. Jangan ngomong sama anak itu, jangan, nggak boleh. Terus saya diskusi sama suami saya itu suka loh di Quran aja udah jelas kok dilarang, Iya. jangan kok. Iya. Ada teori seperti Bagus, itu bagus. gitu. Itu yang sering saya bilang, Bu. Kalau kita ikut seminar motivasi, Iya. termasuk parenting, kalau bertentangan dengan konsep nabawi, konsep Quran, jangan ikuti motivator itu, ikuti konsep Qurannya. Itu saya sering ngomong. Saya mohon maaf ya, dalam sebuah acara parenting itu di sebuah sekolah yang cukup ternama, saya nggak sebut merek sekolahnya, itu ada psikolognya itu ngomong gini, nggak boleh marah sama guru, nggak boleh marah, guru nggak boleh marah sama murid. Saya bilang begini, bagaimana mungkin Anda berkata guru tidak boleh marah kepada murid, sementara dalam Islam marah itu bagian dari pendidikan. Tapi saya ulang, marah yang mendidik. Saya ulang, marah yang bukan marah yang meluapkan kesalahan, tapi marah yang mendidik. Saat itu saya bawa anak saya yang pertama, anak saya kan kecil saat itu, yang pertama itu, saya bilang gini, kata alasan mereka kan gini, takut nanti anak itu dendam lah apa macam-macam lah gitu. Saya bilang ini, itu saya bawa anak saya, jangan tanya di depan saya bilang. Tanya di belakang saya, tanyakan sama anak saya itu, yang laki-laki itu, pernah nggak dimarahi sama ayahnya? Dan tanyakan, dia cinta atau benci sama ayahnya? Saya suruh nanya ke anak saya, itu ada anak saya, laki-laki itu, yang masih kecil saat itu. Tanyakan sama dia, pernah nggak dia dimarahi oleh ayahnya? Dan tanyakan kepada anak saya, dia cinta atau benci sama ayahnya? Saya bilang. Kenapa? Iya, makanya saya suruh nanya gitu. Jangan nanya depan saya, di belakang saya tanya. Iya, iya. Nggak, anak saya nggak tahu, saya ngomong itu dia nggak tahu. Kan ke audien, saya bilang, nanti tanya ke anak saya, tidak usah depan saya, tanya sama dia, pernah nggak dimarahi sama ayahnya? Dan tanyakan yang kedua, dia cinta atau benci sama ayahnya? Saya suruh tanya gitu. Alhamdulillah, masya Allah, ya insya Allah lah, itu begitu. Jadi ketika anak-anak itu ditumbuhkan dalam tumbuh sebagai manusia, maka ketika dia tampil di luar berhadapan dengan berbagai macam model manusia yang ya dia bisa lebih kuat itu. Kalau saya kadang ngomong ke anak itu gitu diantaranya, nanti kalian di luar sana akan ketemu dengan orang yang juga marah. Cuman bedanya kalau marah kami orang tua ada cinta, kalau mereka tidak ada cinta bisa jadi. Dan kan kalian harus kuat menghadapi itu. Itu seperti itu. Itu kalau saya dulu punya konsep dengan istri itu, pokoknya dari awal kita punya konsep anak-anak harus tumbuh sebagai manusia. Tidak boleh tumbuh dengan terlalu dimanja sehingga hilang esensi kemanusiaannya. Dan saya dulu punya prinsip sama istri saya itu, pokoknya kita sebagai orang tua tidak boleh kalah dari anak. Pengertian kalah dari anak itu bukan kalah menang ya, tapi anak ini masih kecil, dia harus diarahkan. Jangan orang tua yang ikut arahan orang anak, tapi anak yang ikut arahan orang tua. Itu yang saya sampaikan ke istri dan alhamdulillah kita sepakat. Jadi kadang kalau istri yang marah saya yang diam, kalau saya yang marah istri yang diam. Tapi memang anak itu modelnya macam-macam. Ada anak saya itu kalau saya mau marah itu saya bilang, Hif, izin, Abu ya mau marah ya. Jangan. Ada yang gitu. Loh, ini Abu ya mau marah ini. Saya mengisahkan Abu ya mau marah ini. Oh jangan. Ya, tapi marah aja. Tapi insya Allah saya pastikan marahnya terukur. Nah, kenapa? Karena marah yang mendidik tadi itu.
Saya kadang merasa perlu untuk marah, kadang merasa kepada anak ya, merasa perlu untuk, kalau ke istri saya nggak berani marah karena biasanya galakan dia biasanya. Tapi saya bercanda. Iya. Kalau saya kalau sama istri udah kapok, pokoknya mending. Kalau sama anak itu saya kadang merasa perlu untuk marah, Tapi saya ulang, marah yang mendidik ya, marah yang mendidik. Saya hanya kepikiran itu aja. Kalau anak-anak ini tidak pernah dimarahi, terus tidak punya mental yang siap untuk dimarahi, ngerinya nanti kalau di luar sana ada orang yang marah saja, stresnya luar biasa. Nah, itu yang saya khawatirkan. Dan maaf, saya termasuk yang pernah tahu soalnya ada anak yang seperti itu. Jadi diingetin gurunya dikit aja rasanya kayak gurunya itu marah, iya. Temennya bersikap acuh dikit aja rasanya itu kayak gitu. Iya, betul ya. Betul. Oh iya, betul. Ada aja gitu loh. Iya, betul. Ini. Nah, ini Ustaz. Yeah. Tadi kan cara membersihkan diri itu dengan zikir dan sholat. Tapi yang saya ya Ustaz, saya sering banget gitu mendapati orang yang secara kasat mata, secara ini gitu ya, zikir, sholat, beragama itu bagus. Ya. Tapi secara muamalahnya itu jelek. Nah itu Ustaz. Iya, sosialnya. Karena saya tuh kalau mendapati orang yang seperti itu tuh, nah itu tadi Ustaz, penyakit hati ini gitu, saya ngerasa itu, aduh kok saya tuh kesel banget gitu loh Ustaz. Kayak apa sih, ini orang, ya walaupun ini ya Ustaz, saya sadar banget bahwa saya itu nggak baik juga gitu, banyak kekurangan gitu. Tapi paling enggak itu nggak terlalu gimana ya nggak terlalu. Saya paham. Iya gitu Bang. Ini kadang saya sering gitu dapetin orang yang tampak ini itu, tapi sebenarnya, nah seperti itu apakah zikir dan sholat itu tidak mampu meredam. Saya mau sampaikan gini dulu. Saya tertarik dengan jawaban Buya Hamka ketika beliau tanya, Buya, itu ada orang sholat tapi nakal. Itu ada orang nggak sholat tapi baik. Kata Buya Hamka gini, itu sholat saja masih nakal, apalagi nggak sholat. Kata Buya Hamka itu sholat saja masih nakal, apalagi nggak sholat, kata Buya Hamka. Yang satu itu dia nggak sholat saja baik, apalagi dia sholat. Itu jawaban Buya Hamka. Oke lah, itu jawaban Buya Hamka. Saya tertarik dengan jawaban itu. Tapi saya mau sampaikan begini, Bu. Kalau kita belajar dari kelompok yang namanya Khawarij. Khawarij ini embrionya namanya, tokohnya namanya Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir ini di masa Nabi pernah secara songong dia berkata kepada Nabi, "Adil ya Muhammad." Berlaku adillah kamu wahai Muhammad. Karena orang ini nuduh Nabi enggak berlaku adil. Nabi bersabda, "Kalau kamu nuduh saya tidak adil, terus siapa orang yang bisa adil? Kalau nabinya aja nggak bisa adil, terus yang biasa siapa yang bisa adil?" kata Nabi. Terus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu datang, "Ya Rasulullah, jangan saya penggal kepalanya, tidak usah," kata Nabi. "Nanti kalau kalian diberi umur panjang," ini hadisnya Sahih Muslim mau kamakal, "kalian akan tahu orang seperti dia. Yang kalau kalian lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Yang kalau kalian lihat bacaan Quran dia, bacaan Quran kalian nggak ada apa-apanya." Ibu pernah ngerasa gitu nggak? Ada orang, ibu lihat sholatnya luar biasa, kita rasanya nggak ada apa-apanya. Bacaan Quran dia luar biasa, kita rasanya nggak ada apa-apanya. Kalimat Nabi berikutnya, tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Dia hanya main di permukaan, tidak pernah main dalam hati. Dia hanya sibuk dengan zahir, tapi tidak memperbaiki batin. Dan dia sudah keluar dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Kalau bahasa sederhananya, ada memang orang rajin sholat, tapi dia hanya main di permukaan zahir, gerak lahir, tapi tidak menggerakkan batin untuk ikut sholat. Dia tidak nikmati sholat itu dalam hatinya, kering hatinya akan gerakan sholat. Nah, sementara
rajin dia baca Qur'annya, tapi mungkin hanya sibuk di lisannya saja, tapi tidak pernah dengan hatinya dia melibatkan bacaan Qur'an itu, sehingga sholatnya, bacaan Qur'annya tidak pernah berdampak ke batinnya, sehingga itu juga tidak membuahkan hasil yang baik terkait dengan sosialnya. Maka orang seperti itu kata Nabi memang ada. Itu dulu embrionya Khawarij, namanya Dzul Khuwaisir. Di masa para sahabat, kelompok ini menjadi kelompok takfiri yang gampang mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka hanya karena menurut mereka dia pelaku dosa besar. Sehingga dia nggak tanggung-tanggung, sekelas Sayyidina Ali dikafirkan. Dia lawannya Syiah. Sekelas Sayyidina Ali dikafirkan. Kalau Syiah kan malah seperti menuhankan kan. Kalau ini enggak. Terus kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dikafirkan, Amr bin As dikafirkan, bahkan dibunuh. Yang berhasil dibunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muawiyah terluka, Amr bin As selamat. Nah, orang seperti ini itu ada. Jadi tampak zahir bagus ibadahnya, tapi buruk sosialnya. Nah, kalau ibu misalnya nggak suka dengan orang seperti ini, kalau ibu dalam pengertian tidak suka dengan perbuatannya, tidak suka ibu betul, itu beralasan, itu bukan penyakit hati. Ya, memang sepatutnya ibu nggak suka dengan perbuatannya ya, tapi orangnya itulah dakwah ibu. Itu yang patut kemudian kita doakan dia semua diberi hidayah oleh Allah, sadar dan menjadi baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Sehingga saya ulang itu yang saya katakan tadi. Ibu nggak suka itu ada alasannya, yaitu perbuatan dia yang tidak baik, itu seperti itu. Makanya satu saat saya pernah bersikap yang tidak enak lah ke seseorang yang saya memang nggak suka sama dia, sama perbuatannya saya nggak suka. Kata istri saya, Mas jangan gitu, nanti sama dikira nggak suka sama dia. Memang saya nggak suka kok, saya bilang gitu. Paham maksudnya ya? Artinya memang saya nggak suka sama perbuatan dia. Kan kata istri saya, Mas jangan gitu, nggak enak, nanti dikira sampean nggak suka sama dia. Saya bilang memang saya nggak suka kok. Emang saya nggak suka dengan perbuatannya. Artinya saya punya alasan. Yang saya maksud tadi itu, yang saya nggak suka sama Kak Rizal tadi itu atau sama Kak Sarul misalnya, itu saya nggak punya alasan. Loh, beliau berbuat apa kok saya tiba-tiba nggak suka? Perasaan beliau baik-baik saja semuanya. Bisa dimengerti maksudnya? Iya. Ya, itu saya kira. Wallahu a'lam. Tapi nggak suka karena ada alasan seseorang, ada alasannya. Bukan penyakit hati. Memang normalnya begitu. Manusiawi. Manusiawi. Bisa dikatakan gitu, kalau bahasa hadisnya gini, cintailah. Ada di Riyadhus Shalihin itu, cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Sahabat nanya, kalau mencintai karena Allah kami paham. Kalau membenci karena Allah gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, bencilah perbuatannya. Jadi kalau ibu ada alasan membenci perbuatannya, itu bukan penyakit hati itu memang normalnya begitu. Bukan benci orangnya. Iya, yang penting orangnya tetap sasaran dakwah kita. Ya kadang benci sama perbuatannya kebawa ke orangnya juga sih. Cuman harus coupling, intinya di perbuatannya. Jadi jangan intinya di orangnya, jangan. Intinya di perbuatannya. Artinya kalau suatu saat dia berubah, ya kita tetap baik sama dia. Dan ketika kemudian dia belum berubah pun, kita tetap baik pada orangnya dalam pengertian orang ini lahan dakwah kita. Nah, kita sadarkan dia, kita dakwah. Paling enggak didoakan. Iya. Kalau saya sering bilang di sini kan, orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Nah, itu rumusnya. Ada orang yang membuat analogi begini. Kalau berkaitan dengan hati, kan hati, ron tadi kotoran ya. Seperti ada orang punya sebidang tanah. Yang tanah itu nggak pernah diurus, dibiarin aja. Akhirnya apa yang terjadi? Tumbuh ilalang, tumbuh rumput-rumput, pohon-pohon yang aneh-aneh. Nah, begitu banyak tumbuhan yang lebat, nggak diurus juga. Lama-lama ada apa isinya itu? Ular, kalajengking, ya kecoro, kecoa, tikus, semua betah di dalamnya. Sama. Hati yang nggak pernah diurus, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah diatur, nggak pernah ditata, nggak pernah buat zikir, soal macam-macam tadi itu. Lama-lama dengki betah di dalam, sombong betah di dalam, tidak pandai bersyukur juga ada di dalam. So lama-lama betah semua itu, penyakit-penyakit hati.
saya kira itu hati-hati aja. Oh, Pak Nizar. Ya, Kak Sar. Kan sekarang itu kita atau termasuk mungkin anak-anak yang sekarang saat ini apalagi Gen Z atau mungkin saya juga milenial ngerasain atau beberapa orang pun juga mungkin ngerasain. Jadi kita kan itu di era bukan kekurangan informasi ya, tapi kelebihan informasi. Kelebihan informasi, betul. Dan informasi itu karena kalau misalkan ada informasi entah itu benar atau salah, udah gitu dikasih tagline misalkan dari media atau apa, misalkan ular berkhasiat untuk menghilangkan hipertensi gitu misalnya. Dari siapa gitu kan, kadang orang percaya kadang enggak gitu kan. Mungkin termasuk yang kayak tadi ya, kayak mental health itu juga gara-gara orang itu ngelihat beberapa informasi, ternyata orang tuh kayak gini ya gitu kan. Ada orang misalkan kelihatannya tuh kayaknya tuh cepat kaya, kita kok kayak gini aja gitu ya. Atau misalkan ya ada beberapa informasi yang sebetulnya tuh harusnya tuh nggak gini gitu kan, tapi dibuat sama media itu ya dibelokkan lah gitu kan. Kayak misalkan apalagi kalau misalkan sekarang itu yang lumayan agak rame kayak misalkan feminis gitu kan. Misalkan harusnya tuh laki-laki tuh begini gitu kan, harusnya perempuan tuh begini gitu kan. Padahal di Islam tuh harusnya nggak, setiap laki-laki sama perempuan tuh kan ada perannya masing-masing, tapi dididik setara dan sebagainya. Nah, gimana caranya? Mungkin saya juga gitu, karena saya pun juga masih awam gitu. Gimana caranya kita tuh menyaring informasi yang beredar gitu, karena informasi itu susah juga buat dibendung gitu. Apalagi kita tuh sekarang ngelihat HP terus kan, pasti ngelihat HP terus. Dan itu tuh algoritmanya selalu masuk gitu informasi apapun gitu. Jadi gimana cara ngebendungnya gitu kan. Sementara saya tuh orangnya pakai ilmu gitu. Dan kalaupun misalkan tadi sesuai Quran dan hadis, ya saya juga nggak ngerti gitu. Nah, gimana saat itu? Ya, baik. Pertama, media sosial sekarang itu memang sudah merusak kepakaran. Karena semua jadi pakar. Merusak kepakaran, tiba-tiba bayangkan ekonom kita tiba-tiba banyak jumlahnya. Semua bicara masalah ekonomi. Tiba-tiba yang jadi ustadz juga banyak. Termasuk politikusnya jumlahnya sama dengan tikus sudah. Pokoknya intinya kita seringkali media sosial itu sudah merusak kepakaran, satu. Yang kedua, dari cerita Kak Rizal kita bisa ngambil kesimpulan bahwa banyak ilmu dengan banyak informasi itu beda. Saya ulang, banyak ilmu dengan banyak informasi itu beda. Di mana bedanya? Dalam mensikapi. Orang yang tidak banyak ilmu, dia tidak bisa mensikapi informasi. Orang yang punya banyak ilmu, dia bisa mensikapi informasi. Sambil contoh gini misalnya. Sambil contoh. Tidak sedikit, saya ngomong dalam bidang saya, dalam bidang agama ya. Kalau bidang yang lain, tentu saya bukan ahlinya. Yang saya pahami saja. Saya tidak sedikit punya jamaah yang banyak baca beliau. Banyak baca, banyak informasi. Tapi terus dia bingung sendiri dia. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak punya perangkat ilmu untuk mensikapi informasi yang berbeda-beda dalam masalah agama itu. Kalau bahasa sederhananya dia tidak pernah belajar perbandingan madhab lah. Sehingga mengambil informasi itu dia bingung. Contoh ini aja lah. Ustadz ini ngomong sahih. Ini kok ngomong dhaif. Ini yang betul yang mana ini? Dia bingung sudah. Ini ngomong boleh. Ini kok boleh dengan cara ini? Bingung dia. Padahal kalau dia belajar fikih perbandingan, kalau dia mau belajar fikih ikhtilaf perbedaan misalnya, maka dia akan bisa punya kaidah dasar untuk mensikapi itu. Sambil contoh ya misalnya, ini dhaif menurut ini sahih, misalnya gitu ya. Saya sering bilang ini rumus dasar. Al-ijtihad la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama yang lain. Jadi apa yang dikatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi misalnya, itu tidak menjadi batal hanya gara-gara Syekh Albani mengatakan dhaif misalnya. Itu contoh aja itu. Nah, sehingga kalau ditanya oleh Kasar tadi bagaimana sikap kita terkait dengan masalah informasi yang macam-macam itu, maka ada pilihan lain, ikuti arahan Quran, bertanyalah kepada ahlinya.
Nah, jadi bertanyalah kepada ahlinya. Contoh, tadi masalah agama, tentu tanyakan kepada ahlinya yang betul-betul yang Kak Rizal yakin insya Allah beliau ini ahlinya. Dalam masalah kesehatan juga sama. Kak Rizal jangan coba pecahkan sendiri kalau itu ada hal yang iskal berkaitan dengan manfaat ular tadi misalnya. Coba tanyakan sama praktisi herbal, siapa yang ahli yang Kak Rizal percaya misalnya. Atau tanya kepada dokter atau ahli kimia atau apalah. Tanya sama mereka yang notabene ngerti maka kalau sementara ini Kak Rizal berkaitan dengan seliwerannya aneka informasi itu, hakimnya diantaranya jurnal. Jadi kalau misalnya Kak Rizal bahas masalah ular tadi, ada nggak jurnal tentang ular dan manfaatnya? Sementara rujukan yang paling aman ya ke situ. Iya, jurnal itu. Misalnya manfaat daun kelor atau manfaat kecipir, manfaat itu yang paling adil merujuk ke jurnal yang ada risetnya, ada pembuktian ilmiahnya, atau langsung tanya kepada ahlinya. Itu seperti itu. Makanya kan ada rumus jangan mudah percaya dengan informasi yang bersumber dari WA group misalnya. Saya berapa kali orang kirim video ke saya itu nanya konfirmasi terkait dengan kasus tertentu di sebuah media sosial. Begitu saya dengerin yang model suaranya gini, jadi siapa saja yang akan seperti ini dia akan, itu kan suaranya AI itu. Oh itu kok jadi rujukan kata saya. Repot. AI. Iya AI itu semacam-macam. Ya jadi intinya itu ya. Jadi pegang pada prinsip Quran, bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau dalam media yang ada sekarang ini, yang paling adil untuk menilai secara ilmu yang benar itu ya jurnal itu. Ya. Saya kita tidak terbiasa membaca jurnal. Baca ininya, sumbernya langsung sama. Iya, nggak apa-apa, yang penting sumbernya kan jurnal tuh. Iya, nggak ada masalah. Saya tuh seneng aja merujuk ke jurnal-jurnal. Paling nggak ada jurnal penelitiannya gitu. Itu yang mengatakan jangan berkata tidak. Itu kalau menurut Ustadz Fauzul Adzim yang notabene psikolog, Ustadz praktisi pendidikan, itu sebuah ungkapan yang nggak jelas siapa yang mengatakan itu sebenarnya kalau kata Ustadz Fauzul Adzim itu. Maksudnya kalau misalnya dia seorang psikolog yang siapa yang itu yang ngomong kayak gitu itu. Itu kalau kata Ustadz Fauzul Adzim itu. Ya, jadi makanya ya betul kata Bu Ira tadi. Kalau Quran bilang ada kata jangan, ya berarti dalam pola pendidikan kita mesti ada kata jangan juga. Itu. Kan jelas ya, janganlah kamu misalnya. Okay. Dan malah Islam itu agama yang mengajari kita untuk berani berkata tidak. Islam itu agama yang mengajari kita untuk berani berkata tidak. La ilaha illallah. Makanya ada rumus jangan berkata iya ketika kita ingin berkata tidak. Saya kira itu. Bukan yang susah ya. Saya itu kadang nggak habis pikir di grup-grup WA itu orang itu menyimpulkan satu berita itu bersumber pada berita yang diambil dari TikTok misalnya, dari YouTube yang nggak jelas misalnya, dari akun siapa nggak bisa jadi akun palsu misalnya. Iya. Kalau yang kesehatan itu bukan dokter, tapi ya gitulah. Iya. Mending kan kalau kita misalnya ngambil dari akunnya tokoh siapa yang jelas gitu ya, atau dari websitenya ustadz siapa yang jelas, masih mending lah itu, masih mending. Ini nggak diambil dari akun. Ya punten ya, kalau ustadz tuh zaman sekarang tuh kayaknya nih ya ustadz punten. Pokok ganteng, good looking, ini sudah viral itu kan yang di kemarin. Iya. Apa fenomena namanya? Iya. Apa Gen Z ini? Iya. Oke, ada lagi atau cukup? Gimana? Tadi kan pengen tanya San. Dua San. Enggak apa-apa. Kan ada saya pernah dengar satu katanya boleh sombong kepada orang yang sombong, itu gimana San? Iya. Itu yang pertama kan. Terus yang kedua tadi tentang marah San. Kapan sih kita itu sebaiknya memang harus marah?
pada menyikapi sesuatu dan gimana cara marah yang baik. Bagus. Yang pertama ada ungkapan begini. Sebenarnya ungkapan itu yang mengatakan at-takabburu lil mutakabbiri shadaqah. Menyombongi orang yang sombong itu adalah